KPU memang sedang terjepit. Memproses pencalonan Gibran dengan memakai aturan lama adalah blunder fatal yang tidak bisa ditoleransi. MK seharusnya bisa melihat masalah ini dengan jelas, karena aturannya memang ada. Sangat mudah melihat pelanggarannya. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Gugatan terhadap sengketa hasil Pilpres, kalau mau disederhanakan, maka aspek yang paling memungkinkan untuk menang adalah soal bansos, tindakan MK saat meloloskan gugatan nomor 90, dan manuver Ketua KPU saat memproses pendaftaran Gibran, padahal aturan yang lama belum diupdate sesuai dengan putusan MK. Cukup 3 itu saja yang difokuskan, maka kubu sebelah sebenarnya sulit untuk berkutik. Bahkan cukup 2 saja yang bisa difokuskan, yaitu masalah MK dan KPU. Gibran menjadi sumber masalah karena diloloskan dengan melangkahi banyak aturan dan etika politik. Gugatan yang paling mungkin diterima adalah ketika ada bukti konkret yang tidak bisa dibantah. Gibran tidak memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai cawapres, karena KPU tetap memproses pencalonan Gibran dengan menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Di dalam aturan itu, syarat usia minimum capres dan cawapres masih memakai aturan lama sebelum putusan MK. Usia minimal masih 40 tahun. Ketika ada aturan yang dilanggar atau prosedur melanggar aturan, itu adalah bukti yang kuat. Bukti lainnya adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP juga sudah menyatakan bahwa semua komisioner KPU, termasuk Ketua KPU, melanggar etika. Saya tidak tahu apakah ini cukup disebut pelanggaran etika atau lebih dari itu. Kalau yang namanya melanggar aturan, pasti ada sanksi. Misalnya, telat masuk sekolah disuruh pulang. Telat masuk kantor, gaji dipotong. Melakukan kesalahan dalam pekerjaan, dapat surat peringatan pertama, kedua, dan seterusnya. Melakukan kesalahan fatal, bisa dipecat. Tidak memakai helm atau sabuk pengaman, pasti kena tilang dan bayar denda. Jarang ada sanksi teguran. Dan perlu diakui, Ketua KPU cukup sakti. Berkali-kali melanggar etik, tapi posisinya aman-aman saja. Saya pemikirannya simpel saja. Misalnya nih, ada ujian masuk perguruan tinggi. Misalkan, nilai minimum kelulusan adalah 80. Kalau ada calon mahasiswa yang nilainya 75, kira-kira apakah lulus? Tidak peduli meskipun di masa depan syarat nilai kelulusan diturunkan menjadi 70. Tapi kalau memakai aturan sekarang, nilai minimum adalah 80. Kurang dari itu, maka tidak lulus. Balik lagi ke usia Gibran, usianya 36 tahun. Sedangkan usia minimum di aturan itu masih 40 tahun. Kira-kira itu benar enggak? Dan apakah itu cukup hanya disebut melanggar etika? Saya sampai sekarang masih bingung. Orang yang terlibat dinyatakan bersalah, tapi putusan yang sudah terlanjur dibuat tidak dibatalkan. Ibarat calon mahasiswa dipaksa lolos, padahal tidak lolos ujian masuk. Pelakunya ketahuan dan dipecat. Tapi calon mahasiswa ini tetap jadi mahasiswa. Saya sangat tidak paham logika seperti ini. Dalam gugatannya ke MK, paslon 01 dan 02 kompak sama-sama meminta agar paslon Prabowo Gibran didiskualifikasi. KPU diberikan kesempatan khusus oleh majelis hakim untuk membantah semua dalil pemohon. Tapi KPU memilih tidak membantah alias bungkam tentang dalil yang menganggap pencalonan Gibran tidak sah karena melanggar prosedur. KPU hanya membantah soal kecurangan melalui Sirekap. Kalau menurut kalian, kenapa KPU tidak membantah tentang dalil pencalonan Gibran? Ketua KPU ketika ditanya, dia juga tidak memberikan penjelasan gamblang kenapa pihaknya tidak membawa saksi dan ahli lain yang berkaitan dengan dalil-dalil selain permasalahan Sirekap, termasuk untuk membantah dalil soal ketidakabsahan pencalonan Gibran. Alasan dia adalah terkait dengan pencalonan Gibran, surat ketetapan KPU sudah diuji dan digugat oleh beberapa pihak di PT UN. Kalau menurut saya, ini lebih simpel.
KPU tidak berani membantah dalil pencalonan Gibran karena sulit untuk menemukan celah untuk cuci tangan atau melarikan diri. Makanya KPU tidak menghadirkan saksi yang berkaitan dengan masalah pencalonan Gibran ini. Apa yang mau dibantah? Tidak ada. Pembelaan sehebat apapun tidak ada gunanya. Aturannya tertulis dengan jelas. KPU pakai aturan itu untuk meloloskan pencalonan Gibran yang belum memenuhi syarat usia. Angkanya tertulis dengan jelas. Sedangkan masalah lain masih bisa dibantah dan diajak ribut. Kalau aturan dilangkahi, kesalahannya jelas. Makanya saya rasa KPU tidak berani konfrontasi dengan penggugat. Takutnya masalah makin besar dan kebobrokan makin terbongkar. KPU pasti kalah, makanya memilih bungkam. Lebih baik diam daripada ikut merepet dan dihajar habis-habisan. Makanya saya tekankan di awal tadi, cukup fokus kepada manuver yang dilakukan Anwar Usman dan Ketua KPK. Dua orang inilah yang berhasil membuka jalan untuk Gibran, tapi caranya salah dan melanggar prosedur. Dalam jumpa pers bersama, kubu paslon 01 dan 03 makin kompak. Dalil permohonan yang disampaikan pemohon paslon 01 dan 02 tidak dibantah. Dengan tidak dibantah, maka dalam hukum acara itu merupakan sesuatu yang terbukti dan diakui. KPU dianggap mengamini bahwa pencalonan Gibran bermasalah. Kalau secara frontal, KPU bukan berarti setuju pencalonan Gibran bermasalah. Tapi, kalau bicara secara tidak langsung, memang KPU seolah tidak bisa membantah kalau pencalonan Gibran bermasalah. KPU diberi kesempatan untuk membenarkan tindakannya memproses pencalonan Gibran. Itu kesempatan untuk meloloskan diri dari tuduhan kepada KPU. Tapi KPU tidak melakukan itu. Kenapa? Logika yang paling masuk akal adalah karena memang KPU tidak berkutik. Dari semua masalah pemilu, aturan yang meloloskan Gibran adalah yang paling bermasalah. Itu titik paling lemah yang tidak bisa dibantah. Soal bansos, bisa mereka bantah. Soal sirekap, mereka bisa mengelak. Tapi soal aturan KPU, ini yang sulit dibantah. Terserah kalian mau menyimpulkan kayak gimana, tapi faktanya KPU tidak memberikan bantahan ketika diberi kesempatan. Mau bilang KPU tidak punya waktu untuk membantah, tidak berani membantah atau merasa takut masalah makin parah, terserah. Saya simpulkan, KPU memang sedang terjepit. Memproses pencalonan Gibran dengan memakai aturan lama adalah blunder fatal yang tidak bisa ditoleransi. MK seharusnya bisa melihat masalah ini dengan jelas, karena aturannya memang ada. Sangat mudah melihat pelanggarannya. Kalau ada satu hal yang bisa membalikkan hasil Pilpres, maka inilah kuncinya. Kuncinya ada di KPU. Faktor lain agak sedikit sulit untuk dijadikan senjata untuk membalikkan keadaan. Makanya saya paham alasan penggugat mau Gibran didiskualifikasi. Kalau berkaca pada tindakan KPU, pencalonan Gibran memang tidak sah secara administrasi. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.